Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita memasuki pelajaran matematika tentang pelajaran dalil Pitagoras. Jadi, pelajaran dalil Pitagoras dapat dimanfaatkan tentang kesebangunan atau bisa membuat bangunan bentuk persegi tetapi dia adalah siku-siku. Inilah berlaku tentang dalil Pitagoras. Untuk yang pertama, kita akan membahas daripada dalil Pitagoras ini. Kita akan membuktikannya dengan bentuk daripada segitiga, yaitu siku-siku, ya. Jadi kita benar-benar membuat bentuknya harus bentuknya seperti segitiga siku-siku dan pembuktiannya. Oke, dari situ coba kita akan membahasnya, saudara-saudara sekalian. Kalau bentuknya, gambarnya kira-kira saya buatkan seperti ini bentuknya. Anggap ini adalah tegak lurus. Tanda dari tegak lurus ini adalah bentuknya siku-siku, ya. Kemudian ini lagi saya buat atau bangunannya hampir sama, tapi ini saya buat juga adalah siku-siku, yaitu tegak lurus, ya. Dari simbolnya bisa kita lihat. Lalu di sini juga saya buat yaitu tegak lurus. Kemudian saya kasih titik-titik antara bentuk bangunannya, atau saya tandai dulu. Ini adalah huruf si A, kemudian ini si B, kemudian ini huruf si C, kemudian ini hurufnya adalah E, ya. Kemudian saya buat lagi ini adalah A, kemudian ini B, ya. Atau saya buat ini adalah panjang Q, ya. Lalu ini panjang R, ya, ke S, artinya panjang S ke R, ya. Lalu panjang S ke T sebesar B, ya. Kemudian T ke P sebesar A, lalu P ke Q sebesar B, ya. Kemudian yang ditanya adalah, atau kita menentukan berapakah nanti luas seluruhnya, atau kalau ditotalkan lurus dari P, Q, R, S, ya. Jadi kalau menentukannya itu tentu luas seluruhnya. Di sini ada 3 bentuk bangunannya. Jadi
boleh kita bentuk atau kita buat, yaitu segitiga PQT. P ini Q, lalu ini T, ya. Ditambah luas yang kedua, yaitu L, T, S, R, ya. Jadi kalau saya buatkan, L adalah TSR, ya. Luas TSR. Berarti T S R. Nah, ya. Ditambah luas dari L R T Q, ya. Nah, jadi dari sini bisa kita hitung luasnya itu adalah, kalau kita jumlahkan dari luas PQRS, berarti PQRS itu adalah setengah, karena dia bentuk segitiga, ya. Panjang dari A ini dijumlahkan dengan si B. Artinya panjang dari sini, ya, atau A tambah dengan B, ya, lalu dikali, yaitu A tambah B, yaitu ini kemari, ya. Berarti dari sini dikali dengan A ditambah dengan B sama dengan, ya, luas P untuk daripada PQT, berarti ini PQT, ya. Berarti dari situ setengah, kita lihat di sini PQT berarti alas, ini alasnya B, tingginya adalah A. Berarti setengah alas kali B. Lalu ditambah LTSR. L yaitu TSR, ya. TSR ini TSR. Berarti A kali B, ya. Tambah setengah A kali B. Ditambah untuk RTQ, itu RTQ. Berarti dari sini adalah RTQ, ya. Ini tadi saya buat ini tadi E, saya tulis ini salah. Berarti ini C, ya. Nah, berarti sama tingginya, berarti setengah kali C kali C. Berarti jadinya C kali C jadi C kuadrat. Iya. Jadi dari sini bisa kita sederhanakan, ya. Kalau kita sederhanakan, ini berlaku adalah dari A tambah B dengan A tambah B. Artinya kita kerjakan dulu ruas kiri dan ruas kanan, ya. Berarti kalau kita sederhanakan ini, anggap ini setengahnya kita buat di luar, ya. Lalu yang tanda kurung itu kita selesaikan di dalam, ya. Jadi A kali A, yang ini kita kalikan dengan yang ini, jadinya A kuadrat, ya.
lalu ditambah A dikali dengan B, jadinya AB ya. Lalu yang ruas berikutnya, yang B kali dengan yang A, jadinya BA atau AB ya. Ditambah yang terakhir untuk ruas kiri, B kali B, jadinya B kuadrat ya. Lalu untuk ruas sebelah kanan, yang ini ya. Oke, berarti sama dengan ini ada setengah. Boleh kita buat tanda kurungnya. Yang ini kita buat A, B, yang ini ditambah A, B, ditambah C kuadrat. Kenapa? Karena tanda kurung ini menyatakan milik daripada setengah masing-masing. Jadi, karena sudah sama setengah-setengahnya, bolehlah setengah itu kita buat jadi pengecilnya, atau ini boleh kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan ya. Jadinya kita bisa jumlahkan A ya, A kuadrat ditambah AB tambah AB, jadinya 2AB, ditambah ini ada B kuadrat, maka kita buatkan ini B kuadrat. Lalu sama dengan ya, AB tambah AB jadinya 2AB ya. Lalu ditambah dengan C kuadrat. Kemudian karena kita lihat dari ruas kanan ke kiri, karena kita lihat di sini jumlah, maka boleh pindah kemari jadi negatif. Jadi ini boleh saja langsung kita kurangkan yang ini dengan yang ini, karena sudah sama, berarti ini habis ya. Tinggallah jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi itulah dari pembuktian dalil Pythagoras ya. Jadi dari situlah pembuktian dalil Pythagoras. Jadi berlakulah dalil dari dalil Pythagoras berlaku di mana adalah siku-sikunya, yaitu dalam segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku akan berlaku ya apabila dia tegak lurus, maka dia akan dijumlahkan, yaitu panjang sisi tegaknya adalah A. Kemudian pada datarnya adalah B. Kemudian sisi miringnya adalah si C. Maka berlakulah jumlahkan yang kecil dengan yang samping, tapi ini dikuadratkan.
maka inilah berlaku namanya dalil Pitagoras. Ini adalah pembuktiannya bagaimana mencari siku-siku. Oke, jadi kita coba dulu dari contoh soal ya. Jadi kira-kira ada namanya contoh soal. Oke, contoh soalnya adalah jika ada gambar, ya, gambarnya adalah seperti ini, ya. Lalu di sini ada tegak lurus. Lalu ini adalah saya buat adalah ini adalah titik tanda daripada A, kemudian ini B, kemudian ini C. Di mana panjang dari AB, ya, A ke B ini saya buatlah huruf besar A, lalu ini huruf B besar, lalu ini C besar. Maka jika panjang daripada AB adalah 5 cm, ya. Panjangnya ada 5 cm. Kemudian panjang daripada BC adalah saya buat adalah 12 cm. Yang ditanya berapakah panjang daripada AC-nya. Nah, jadi bisa kita kerjakan menggunakan namanya dalil Pitagoras, yaitu ya dari sini bisa kita buat adalah panjang AC adalah sisi miringnya, berlaku yang tadi, yang ini sisi miringnya, lihat sisi tegaknya, maka AC sama dengan, yaitu ini dikuadratkan, lalu AB dikuadratkan ditambah dengan BC dikuadratkan. Jadi sama dengan, ya, AB-nya berapa tadi panjangnya? AB-nya panjangnya adalah 5. Berarti di sini adalah 5 kuadrat ditambah BC adalah 12. Berarti 12 dikuadratkan. Lalu sama dengan, tinggal kita sederhanakan, yaitu 5 dikuadratkan 25, artinya 5 kali 5. 12 dikuadratkan berarti 144. Kalau kita jumlahkan adalah 25 tambah 144, berarti di sini adalah 169. Jadi 169 ini masih kuadrat. Hilang kuadratnya atau pangkatnya, jadinya akar. Kuadrat lawannya jadi akar. Berarti akar dari 165 berarti kali berapalah supaya nilainya 169. Berarti kita mau mencarinya, berarti hasilnya adalah 13.
Ya, begitulah kalau kita mengerjakan bentuk dari Pitagoras. Kemudian kita bisa juga mengetahui berapakah mencari jenis-jenisnya, atau kita bisa menentukan apakah jenis segitiga itu panjang sisinya, apakah dia berbentuk lancip atau dia berbentuk siku-siku atau dia berbentuk tumpul. Oke. Kemudian kita bisa menentukannya, ya. Bagaimana menentukannya? Oke. Menentukannya, kita menentukan jenis segitiga, ya. Itu saya buat adalah yang kedua, yaitu menentukan, ya, menentukan jenis segitiga, ya, jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya, ya. Jika diketahui panjang sisinya. Oke. Bagaimana kita menentukannya? Yaitu kita bisa melihat apakah sisi miringnya lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama, jika kita temukan, ya, dari gambarnya lancip begini, atau saya buat A, ini B, lalu ini C, kemudian A, kemudian B, kemudian C. Jika nilai panjang si C itu kalau kita kuadratkan, ya, akan dijumlahkan, ternyata dia dijumlahkan antara si A dengan si B masih lebih kecil nilainya, tapi ini dikuadratkan, maka ini disebut adalah segitiga A, B, C-nya adalah lancip. Di C, ya. Ini adalah di C. Dan yang kedua, untuk yang kedua, jika, ya, dari gambarnya seperti ini, kalau kita jumlahkan, ternyata panjang antara si C dengan panjang tegak A dengan panjang samping B adalah sama, ya. Kalau kita jumlahkan, dikuadratkannya itu, ternyata dia sama, jumlahkan dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka itu disebut adalah
tegak lurus. Ya. Maka siku-sikunya atau segitiga A, B, C ini disebut siku-siku. Ya. Siku-siku tentu di C. Ya. Yang ketiga yaitu kalau ada gambarnya seperti ini, lalu begini, ya, tentu nilainya si C itu lebih besar, ya. Kalau kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan dia, maka ini berlaku disebut adalah tumpul, ya. Jika kita dijumlahkan si C kuadrat ternyata lebih besar nilainya daripada jumlah si A dikuadratkan tambah dengan si B dikuadratkan, maka ini disebut adalah segitiga tumpul, ya. A, B, C ini disebut adalah tumpul di C. Nah, inilah kita menentukan di antara ketiga-tiga tersebut, yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Contoh kita lihat dari soal, ya. Misalkan ada soal tadi satu, yang kedua. Soalnya adalah jika diketahui segitiga A, B, C dengan panjang saya buatkan dulu. Panjangnya adalah ABC dengan panjang A, B, dan C nilainya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Maka jenis apa disebut? Apakah jenis segitiganya adalah A, B, C? Jadi di sini bisa kita buat adalah dalil Pitagorasnya adalah kita buat dulu, jumlahkan dulu, ya. 3 kuadrat ditambah dengan 4 dikuadratkan. Apakah titik-titik ini 5 dikuadratkan? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Karena itu saya masih buat titik-titik itu menandakan apakah dia tandanya lebih besar atau lebih kecil. 3 dikuadratkan berarti ini 9. 4 dikuadratkan berarti ini 16. Kalau kita jumlahkanlah ini, berarti ini menghasilkan adalah 25. Ya. Tentu kalau ini tadi kita buat adalah 5 dikuadratkan adalah 25. Tentu 25 ini 25 berarti sama nilainya. Berarti sama, itu disebut jenis A,
BC-nya adalah siku-siku ya. Bentuknya adalah siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena tadi seperti poin yang kedua adalah jika sama nilai yang kita jumlahkan, maka itu disebut siku-siku. Kemudian kita masuk lagi tentang dalil triple Pythagoras ya. Apa itu triple Pythagoras? Ya. Ini triple Pythagoras adalah di mana pasangan bilangan tersebut bisa kita buat atau panjang sisinya Pythagoras tersebut ada 3 yang bersamaan. Ya. Yaitu ini akan berlaku jika nilainya yang pertama 3, 4, maka pasangannya adalah 5. Yang kedua 5, 12, maka pasangannya adalah 13 ya. Yang ketiga jika 7, 24, maka pasangannya adalah 25. Yang keempat, jika 8, 15, maka 17 adalah pasangannya. Kemudian yang kelima adalah 9, 40, maka pasangannya adalah 41. Inilah triple Pythagoras. Oke. Jadi kita coba dulu jika ada soal jika ada bentuk gambarnya, kita lihat dulu soalnya. Yang ketiga, tadi yang kedua. Yang ketiga adalah kita coba dulu yang ketiga. Jika ada bentuk gambarnya, ya, bentuk gambarnya adalah seperti begini atau masih juga berlaku yaitu tegak lurus ya. Jika sisi miringnya adalah 41 cm. Kemudian sini 40 cm. Kemudian ditanya, berapakah panjang QR? Kemudian QP. PR adalah 41, PQ adalah 40. Maka di sini langsung saja kita buat triplenya tadi, yaitu 9, 40 dan 41. Berarti inilah dapat 9. Ya. Kemudian kalau ada lagi bentuk soal, misalkan ada soal dari pilihan berganda tadi adalah isian. Sekarang kalau misalkan adalah soalnya ada begini. Kalau ada dia posisi gambarnya seperti ini, masih bentuknya segitiga. Kemudian ini tegak lurus. Kemudian ini Q, ini R. Kemudian ini P.
Katanya dari soal pilihan berganda, misalkan teorema Pitagoras yang berlaku adalah A Q P dikuadratkan lalu sama dengan QR dikuadratkan dikurang PR kuadrat. Lalu yang B adalah QP dikuadratkan, ya, QP dikuadratkan dikurang PR dikuadratkan sama dengan QR kuadrat. Lalu yang C adalah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QP kuadrat. Yang D adalah PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah QP kuadrat. Jadi kalau dari sini tadi berlaku yang teorema Pitagoras, yaitu PR kuadrat sama dengan sisi miringnya, yaitu PQ, yaitu tegak lurus kuadrat ditambah sampingnya adalah QR kuadrat. Jadi kita cari apa jawabannya? Tentu adalah PR kuadrat sama dengan, dari sini adalah boleh kita pindahkan atau QP, ya, bisa kita buat atau QR kuadrat sama dengan pindah ini PR kuadrat dikurang PQ kuadrat. Berarti QR sama dengan PR kuadrat, ya, dikurang PQ. Atau QP atau bisa kita buat QP kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurang P. Kalau kita pindahkan ini kemari jadinya PR QP kalau kita buat QP atau PQ, kita ganti ini, atau PQ, ya, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Jadi yang kita pilih adalah dari gambarnya PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah adalah QP kuadrat. PR kuadrat sama dengan QR. PR kuadrat sama dengan QR kuadrat tambah QP. Maka jawabannya adalah D. Itu kalau mengerjakan yang namanya bentuk segitiga siku-siku.
Kemudian kalau kita lihat, misalkan ada lagi. Misalkan ada lagi soalnya yang berikutnya adalah soal yang keempat. Ya, misalkan ada bentuk gambarnya, posisinya ada tegak lurus. Kemudian ini dikasih lagi tegak lurus. Ini sisi miringnya. Jadi ini adalah kasih nilainya B, C, D, A. Ini dibuat adalah 8, 6, 24. Yang ditanya berapakah panjang daripada AD-nya. Jadi kita bisa mengerjakannya satu persatu, yaitu ambil yang titik daripada ini. Jadi AC-nya belum dikasih tahu, kita carilah AC-nya. AC itu kalau kita lihat bentuk gambarnya adalah sisi miring. Berarti kita jumlahkan AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Lalu sama dengan AB-nya adalah nilainya adalah 8 dikuadratkan tambah BC-nya adalah 6 dikuadratkan. Jadi sama dengan 8 dikuadratkan adalah 64. 6 dikuadratkan berarti 36. Kalau kita jumlahkan, ini adalah 100. Lalu ini masih kuadrat, maka hilang jadi akar. Ini jadi AC-nya. Maka akar 100 adalah 10. Yang ditanya adalah AD, maka bisa kita buat di sini adalah 10. 10 dapatnya tentunya dari 8 dengan 6. Kemudian kita mencari dari si A dengan si D. Maka AD kuadrat sisi miringnya adalah AD. Kalau kita lihat gambarnya ya. Berarti panjang AC kuadrat ditambah dengan CD ya, atau DC ya, atau CD kuadrat. AC-nya tadi sudah kita tentukan dari sini, nilainya adalah 10 dikuadratkan tambah CD-nya adalah 24 dikuadratkan. Jadi sama dengan 10 dikuadratkan adalah 100. Lalu 24 kalau kita akarkan, boleh kita buat jalan ke bawah ya, yaitu 24, 16, 4, 8, 8, 4 ya. Berarti 5 ini adalah 6, 6. Berarti 16, 5, 6, 6 ya. Ini adalah 8, 4 kali 4, 16. 8, 9 ya. Kita lihat 24 boleh kita buat jalan ke bawah nanti. 4 kali 4 16, 1, 8, 9, 8, 4. Berarti ini 6, ini adalah 7, ini adalah 5. 5, 7, 6. Berarti ditambah dengan 5, 7, 6. 5, 7, 6 kita jumlahkan dengan 100, berarti 676. Lalu biar hilang dia AD kuadratnya ini, jadi bentuknya akar. Jadi inilah AD ya. Jadi
boleh kita lihat adalah, coba kalau kita lihat di 28, 16, 168, 64, 8 kali 8, 64. Kita hitung coba. 6, 6, 36, 3, 12, 15, 12, 1, 4, 5, 6, 7, 6. Berarti kalau diakarkan ini hasilnya adalah 26 ya cm. Maka panjangnya adalah AD-nya adalah 26. Cara mencarinya adalah dari yang ini dijumlahkan dengan ini, lalu kita akarkan. Maka itulah hasil daripada ini, jadinya 26. Jadi itulah cara mengerjakan kalau bentuk soalnya seperti daripada gambar tersebut. Lalu bagaimana kalau kita menentukan, kalau ada lagi berikut ada soal, misalkan ada nomor 5 ya. Kalau ada bentuk soalnya lagi, saya buat nomor 5. Kalau ada misalkan lagi ada bentuk segitiga juga ya, tentu ini pakai persamaan. Jika ini adalah X tambah 2, lalu ini X tambah 3, lalu X kurang 5. Nah, ditanya, berapakah nilai luas segi tersebut atau luas segi tiganya? Maka kita bisa menentukan mencari luas segitiganya ya. Jadi cara mencarinya apa? Tadi kita lihat, untuk mencarinya berarti kita buat persamaan. Rumus luas segitiga apa tadi? Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi kalau dia alasnya berapa? Inilah alasnya. Ini alasnya, ini tingginya. Maka kalau kita lihat di sini, setengah alasnya adalah X kurang 5. Berarti ini adalah X kurang 5. Lalu tingginya adalah X tambah 2. Ya. Lalu dari sini adalah tinggal kita buat penyederhanaan ya. Penyederhanaannya adalah dari bentuk segitiganya ya. Kalau kita sederhanakan, setengah ini boleh kita kalikan X kali X, X kuadrat. Lalu X dikali dengan 2 berarti 2X. Yang negatif 5 dikali X berarti negatif 5X. Ini negatif 5 kali 2 berarti negatif 10. Jadi yang sama kita selesaikan ini. Jadi ini adalah setengah X kuadrat. Ini jadi negatif 3X kurang 10. Ini dia menentukan luas ya. Sementara
kita harus cari dulu nilai daripada X ya. X tadi berlaku apabila kita jumlahkan dia apa yang terjadi ya. Coba kita lihat dulu. Dari persamaan tersebut bisa kita hitung dari bentuk gambarnya berlaku coba Pitagoras yaitu X tambah 3 kuadrat sama dengan X tambah 2 kuadrat ditambah X kurang 5 lalu dikuadratkan. Lalu ini kalau kita kuadratkan ini jadinya X kuadrat tambah yaitu 6X tambah 9. Lalu ini X kuadrat tambah 2X yaitu 4X. 4X ya. Lalu tambah 4 ya. X tambah 2 X tambah 2 kemarin iya. Lalu ditambah X kuadrat kurang itu 10X tambah 25. Baru kita sederhanakan. Ini adalah dapatnya X kuadrat tambah 6X tambah 9 X kuadrat jadi 2X kuadrat. Ini adalah 4 kurang 10 berarti negatif 6X. 25 tambah 4 berarti 29. Ini pindah kemari jadinya X kuadrat. Ini pindah kemari AB. Ini jadinya minus 12X. Ini kemari jadinya tambah 20. Jadi kita sederhanakan ini berlaku dengan rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah di situ adalah minus 6 minus negatif 12 jadinya positif negatif 12 plus minus 12 dikurang 4 hanyalah 1 kali dengan C nya adalah 20 per 2 kali A adalah 1. Ini 12 akar dari kurang akar dari 144 kurang 80 bagi 2. 144 kurang 80 4 14 kurang 8 berarti 6 64 berarti 8 berarti 8 12 kurang 8 bagi 2 berarti ini adalah 4 bagi 2 berarti 2 berarti X nya adalah 2 kalau kurang berarti kalau tambah 12 tambah 8 bagi 2 berarti ini 30 bagi 2 berarti adalah 15 berarti X nya berlaku yaitu adalah setengah kali X berlaku tadi adalah kita buat jika dia 2 maka X nya kita gantikan 2 kuadrat dikurang 3 kali 2
lalu dikurang 10, kurang 10, kurang 10. Maka ini adalah 4 kurang 6, kurang 10. Berarti mungkin minus. Berarti itu tidak disandarkan. Yang kedua adalah 15 dikuadratkan dikurang 15 kali 3 kurang 10, lalu dibagi 2. 15 dikuadratkan 3, 25, 2, 7, 5, 6, 7, 5, 1, 5, 2, 225. Berarti ini 225 kurang 15, 45 kurang 10 atau adalah 55. 225 dikurang 55. 5 ini 0, ini 12. Berarti ini adalah 12 adalah 7, 170. 70 bagi 2. Bagi 2 berarti ini 8, 16, 10 berarti 5. 85. Akar 85 berarti sekitar itu dia. Jadi bentuk persamaannya seperti ini untuk mencari keluasannya. Oke. Itulah adalah luas segitiga. Kemudian yang keenam. Ada jika dia bentuknya adalah suatu ukuran memiliki sisinya adalah 8 cm dan 8 cm dan 9 cm. Maka di sini jenis siku tersebut adalah apa? Jenis siku tersebut. Jadi dari sini jenis siku tersebut adalah boleh kita jumlahkan dulu. Kalau kita jumlahkan dia ukuran sisinya berarti 8 tambah 8 lalu 8 dikuadratkan adalah 64 tambah 64 lalu ini adalah 64 tambah 64 berarti 128. Sementara 9 dikuadratkan adalah 39. Tentu masih lebih besar 128. Jadi tadi apabila dikatakan kalau kita jumlahkan ternyata dia adalah lebih besar atau sisi miringnya adalah lebih kecil, maka itu disebut adalah lancip. Maka ini disebutlah jenis lancip. Oke, itulah untuk menghitung atau cara pengerjaan tadi, yaitu penggunaan dalil Pythagoras. Jadi dalil Pythagoras sangat dimanfaatkan untuk membangun segitiga, yaitu siku-siku. Bisa juga menentukan jenis segitiga diketahui panjang sisinya. Apabila dia diketahui, maka bisa kita tentukan apakah dia termasuk lancip atau dia dikatakan tidak lancip dengan menentukan persamaan tersebut.
Jadi itulah bentuk persamaannya. Jadi terima kasih sekalian, kita itu mempelajari dalil Pitagoras. Selamat